Ada informasi terbaru yang saya kutip dari website resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditulis oleh Biro Hubungan Masyarakat dari Kementerian Sosial tersebut. Bahwasanya Ibu Risma selaku Menteri Sosial ini meminta pada minggu kedua bulan Oktober ini bantuan sudah harus tersalur. Nah, kira-kira ini bantuan untuk apa ya? Apakah PKH, apakah BPNT, dan untuk tahap berapa? Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir, nanti akan saya jelaskan dari kutipan berita tersebut. Dan jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan berita terbaru yang saya kutip dari website resmi milik Kementerian Sosial yang ditulis oleh langsung Biro Hubungan Masyarakat dari Kementerian Sosial. Nah, bahwasanya di dalam berita tersebut, ini Menteri Sosial, ini ada kutipan katanya ya, bahwa beliau meminta pada minggu kedua bulan Oktober ini bantuan sudah harus tersalur. Nah, kira-kira ini untuk bantuan apa? Apakah PKH atau BPNT, dan untuk tahap berapa? Dan untuk wilayah mana? Nah, maka dari itu, simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan beritahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa, di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan informasinya. Nah, berita ini ditulis di Manado, tanggal 2 Oktober tahun 2021, hari ini ya. Jadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta pemerintah daerah, Bank Himbara, dan pendamping untuk bekerja keras memastikan bantuan diterima penerima manfaat. Sebab penyaluran bantuan sosial seperti PKH ini memasuki tahapan akhir penyaluran pada bulan Oktober. Artinya sudah di tahap 4 atau tahap terakhir. Di lain pihak, masing-masing daerah kini mendapat tambahan penerima bantuan, di mana secara nasional besarnya 5,9 juta KPM. Nah, ini untuk penerima BPNT yang baru ya dari usulan daerah. Jadi sehingga pihak-pihak terkait di atas harus berkejaran dengan waktu. Ayo Bapak Ibu, saya minta bekerja keras. Ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan. Padahal untuk bansos PKH akan salur terakhir pada bulan Oktober ini. Ini injury time. Kalau tidak bisa masuk, nanti tidak akan menerima bantuan. Kata Mensos dalam pertemuan pemadanan data yang berlangsung di Balai Toumotou, Kota Manado, tanggal 1 bulan Oktober kemarin. Nah, Menteri Sosial mendengarkan laporan dari berbagai pihak, baik dari perwakilan himpunan bank-bank milik negara, Himbara, pendamping PKH, dan pendamping BPNT atau sembako. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial menyampaikan keprihatinan karena masih banyak penerima manfaat di Provinsi Sulawesi Utara belum menerima bantuan. Dari data-data yang tersaji angka dari ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bantuan. Untuk BPNT atau program sembako, misalnya, Menteri Sosial mendapat data di Kabupaten Minahasa Selatan ada 542 belum salur, Kabupaten Minahasa Tengah 545 KPM, dan di Kabupaten Minahasa Utara 616 KPM. Ini belum tersalur. Ini banyak sekali, total 1.600-an KPM. Ada apa ini? Ini orang miskin ya Pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan, kata Menteri Sosial. Ia juga menyoroti Kabupaten Bitung yang menunjukkan masih ada sekitar 8.000-an KPM belum transaksi. Menteri Sosial kembali mengingatkan di antara ribuan KPM masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak bulan Juli tahun 2020. Ini kok 2020 ya? Mungkin ini 2021 maksudnya untuk bulan Juli, bulan kemarin.
yang langsung cair 3 bulan untuk bantuan BPNT. Nah, mengingat sudah mencapai waktu 3 bulan, Menteri Sosial memerintah agar blokirnya itu dibuka, supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan, katanya. Untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Menteri Sosial menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021. Saya minta pada minggu kedua Oktober bantuan sudah tersalur, katanya. Nah, jadi ini yang saya maksud di judul ini. Jadi Ibu Mensos langsung meminta itu di minggu kedua bulan Oktober ini sudah harus tersalur. Ini maksudnya untuk bantuan bansos khususnya BPNT ya, yang tadi sudah saya jelaskan. BPNT yang mulai 3 bulan ke belakang ini, atau yang mungkin sempat terblokir, ini segera dibuka blokirnya. Nah, ini harus segera tersalur, paling lambat ini minggu kedua bulan Oktober ini, agar BPNT di bulan Oktober, karena bulan Oktober ini memasuki waktu tahap pencairan BPNT lagi, agar KPM itu bisa cair lagi. Dan juga mungkin untuk bantuan PKH juga bagi yang belum cair atau yang sempat terblokir, atau mungkin KKS-nya belum tersalurkan. Nah, ini paling lambat ini diharapkan di minggu kedua bulan Oktober ini. Jadi minggu kedua bulan Oktober ini bukan untuk pencairan PKH tahap 4 ataupun untuk pencairan BPNT di bulan Oktober. Jadi bagi yang belum cair di tahap sebelumnya, ini maksudnya ya. Nah, itu ya, harap dimengerti di sini. Nah, dalam penjelasan pada Menteri Sosial, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis, yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut. Jadi di daerah ini ya, di daerah yang saya jelaskan dalam berita ini, memang di sini tantangan geografis ini menjadi kendala penyaluran bantuan sosial. Jadi terhambat di sini. Nah, mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Menteri Sosial meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu. Nah, ini bagi yang kartunya belum tersalurkan atau terdistribusi. Jadi bawa uang Pak, sekalian bawa kartunya. Nah, jadi nggak bolak-balik Pak, bisa kan? Ini kata Ibu Menteri Sosial. Jadi tadi itu ya inisiatifnya atau solusinya bagi yang mungkin geografis letaknya, wilayahnya ini jadi terhambat penyaluran bansosnya. Mensos menginstruksikan agar Pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. Nah, ini khususnya untuk daerah pedalaman ini ya. Jadi mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja, kata Mensos. Mensos juga menginstruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel. Nah, ini ya. Jadi ini khusus untuk daerah pedalaman yang letak geografisnya ini sulit untuk dijangkau biasanya. Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima 5 bulan. Kalau 5 bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash, kata Mensos. Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara, seperti daerah-daerah yang lain yang menjadi kota kunjungannya. Persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda atau data yang ganda, kemudian prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, jadi berita ini ditulis oleh Biro Hubungan Masyarakat dari Kementerian Sosial. Jadi bukan dari berita saya sendiri yang mengada-ngada. Ini saya kutip dari website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, demikian info dari saya. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan sampai salah paham. Simak mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.